bakteri anaerob, bakteri yang tidak anaerob memerlukan oksigen. Maksudnya itu kan yang biasanya gram negatif ya, dan dulu kan sering dihindari, tapi sekarang malah dipakai. Kemana dia untuk? Ini bukan bakteri patogen, lain lagi. Kalau bakteri gram negatif lebih cenderung ke patogen ya. Ini bukan bakteri patogen. Anaerob, bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Jadi bakteri itu justru apa namanya? Tidak identik dengan gram negatif ya? Tidak identik dengan itu, tidak identik dengan bakteri patogen. Justru itulah bakteri yang berguna. Contohnya adalah bakteri yang kita minum, yaitu L. cassicirota yang ke dalam perut kita. Ini kan itu bakteri anaerob itu. Nah, bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Nah, kemudian proses itu juga membantu proses fermentasi. Artinya pakan ini sekarang ada yang pakan yang difermentasi dengan harapan difermentasi pakan itu dibantu oleh enzim-enzim dari bakteri untuk mempercepat proses reaksi. Misalnya enzim protease, dia lebih mempercepat proses protein menjadi asam amino. Kemudian ada bakteri amilase yang mempercepat proses karbohidratnya menjadi gula ya, glikogen. Kemudian ada satu lagi bakteri lipase yang membantu proses memecah lemak menjadi asam lemak. Nah, itu sekarang diadopsi oleh tambak. Jadi pakan ini difermentasi dulu di blong ya, menggunakan bakteri-bakteri anaerob. Gitu. Ya bioflok juga seperti itu. Cuman bioflok juga ada yang bioflok memang menggunakan bakteri-bakteri yang aerob dan juga anaerob. Nah, kalau bioflok yang menggunakan bakteri aerob itu betul-betul kincir kita harus full, tidak boleh sama sekali mati. Dan pada saat misalnya kincir mati itu oksigen bisa langsung drop. Kemudian kita khawatirkan floknya itu turun akan mengakibatkan proses mungkin ada planktonnya naik sehingga pH-nya guncang. Nah, disitulah terjadi hal yang tidak kita inginkan. 15 menit saja kincir mati itu akan menyebabkan lingkungan rusak, lingkungan terguncang. Kalau sudah terguncang, akibatnya adalah ke gudangnya juga mencret lah, apalah gitu. Pengalaman camping gimana dengan fasilitas? Ada genset berapa itu? Genset 60 kVA untuk berapa? untuk 40 kincir. Itu masih bisa ya? Dan standby ya? Tidak. Artinya untuk tadi yang kita bicarakan bakteri yang meskipun kamu tadi dengan plankton, tapi kan tetapnya ada ya? Tetap kita pakai bakteri. Tapi tidak sampai ke sistemnya ya, Bian? Keseimbangan bakteri gitu. Keseimbangan bakteri. Keseimbangan antara plankton dan bakteri. Nah, yang masih bingung menjelaskannya itu keseimbangan keseimbangannya bagaimana. Setiap orang mengklaim keseimbangan. Yang penting seimbang. Tapi seimbang itu terukur nggak sih? Satuannya apa? Misalnya apakah plankton harus pangkat sekian, bakteri harus pangkat sekian? Sampai saat ini kita masih rancu. Mungkin kalau yang expert sudah paham mungkin. Tapi yang Kalau di lapangan kita masih kalau saya sih kurang mencari, expert ya, kurang paham. Tapi kalau dulu penjelasan saya belajar di lapangan dulu, teknisi waktu saya belajar gitu, Pak. Beliau itu punya ngukur pokoknya 40% plankton, 60% dominan bakteri gitu. Jadi dia cuma ngitung gimana dominannya aja, Pak. Lebih dominan mana nih gitu. Tapi harus 40% plankton, 60% itu bakterinya gitu. Nah, apakah itu dalam satuan? Karena ibaratnya ukurannya udah berbeda. Plankton kan gede. Iya. Sedangkan bakteri kecil. Nah, ibaratnya misalnya kalau kelereng sama bola voli misalnya kayak beda, gitu. Jauh kan? Nah, Ah. sekarang 1 juta plankton atau 1 juta bakteri, ayo seimbang nggak? Nah, banyak mana itu? Mana yang mana? Nah, di situ masih rancu. Jadi saat ini kita juga masih banyak mencari dan bertanya gitu ya. Mungkin kayak Bu Dokter Naim mungkin akan bisa lebih menjelaskan itu ya, Bu ya. Mohon ditonton ini, Bu ya, nanti di komen ya, Bu. Ibu Dokter Sidrotu Naim itu dia lulusan dari Amerika Arizona. Dia memperoleh gelar PhD dari sana, kemudian beliau juga sebagai master dari bidang kemaritiman. Kemudian dia memperoleh gelar masternya ada 2. Pokoknya beliau adalah dokter udang di Indonesia.
gitu saat ini. Dan di KKP di Badan Pendidikan. Beliau seorang dosen sekarang di universitas apa gitu saja. Tinggal di Bandung. Lulusan dari ITB. Ayo siap. Siap. Wah, makin seru guys. Pastikan untuk tetap mengikuti bincang-bincang kita ini. Yang pasti di lapangan akan lebih seru. Kita akan kupas tuntas tentang sarana dan prasarana lahan, tentang MUSA, tentang biaya sewa, tentang dari mana mengambil sumber air, dan sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.